Waalaikumsalam Tretan Bolang. Hari ini kita bolang di makom Raden Husein, atau yang terkenal disebut dengan Adipati Terung. Makam ini terletak di salah satu daerah bekas kekuasaan Mojopahit, yaitu Terung, Krian, Sidoarjo. Kini desa Terung sendiri terbagi dua desa, yakni Desa Terung Wetan dan Desa Terung Kulon. Jika Terung Wetan terdapat makam Putri Ayu Oncat Tondowurung yang merupakan putri dari Raden Husein atau Adipati Terung. Sedangkan di Terung Kulon terdapat makam ayahnya, yakni Raden Husein, adik dari Sultan Fatah dari Kerajaan Demak Bintoro. Raden Husein diketahui pernah memimpin Kadipaten Terung pada masa Prabu Brawijaya V, ayah kandung Raden Patah. Kadipaten Terung sendiri diperkirakan musnah setelah aliran lahar dingin letusan Gunung Penanggungan beberapa abad yang lalu, bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Mojopahit yang pindah ke Kediri di bawah pemerintahan Girindawardana. Bukti-bukti bahwa di Krian Sidoarjo merupakan bekas Kadipaten Terung, ditemukannya makam Raden Husein yang masih terpelihara keasliannya. Selain itu, ditemukan juga bekas bangunan candi yang berbentuk huruf L yang terbuat dari batu bata. Tidak sulit untuk menemukan makam Raden Husein karena letaknya di belakang Masjid Baitur Rahim, Desa Terung Kulon, dan makamnya terbuat dari batu yang tersusun rapi. Keaslian makam itu hingga kini masih terjaga oleh warga. Dinas Purbakala pun pernah ke sini dan memberikan papan pengumuman untuk tidak boleh mengubah atau memindah karena akan dikenakan hukum pidana untuk yang merubah atau memindah situs purbakala tersebut. Menurut Anas Fahrudin, juru pelihara makam Raden Husein, adalah anak dari pernikahan Retno Subanci atau dari Cina, putri Cina, dengan Prabu Arya Damar, Adipati Palembang. Perkawinan itu merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V, Kertawijaya. Bagi Raden Husein, Prabu Brawijaya V merupakan kakeknya. Raden Husein sendiri termasuk seorang adipati yang setia kepada kerajaan besar Mojopahit, dan di akhir masa kejayaannya, kerajaan yang beraliran Hindu Buddha ini pernah mendapatkan serangan dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Raden Husein sebagai pemimpin Kadipaten Terung merasa terpanggil kala itu untuk mengatasi serangan. Apalagi Kadipaten Terung termasuk wilayah taklukan Mojopahit di bawah kekuasaan Brawijaya V atau disebut Girindrawardana, yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Dengan kesaktian Raden Husein,
Akhirnya Sunan Ngudung sebagai pimpinan pasukan Demak Bintoro berhasil ditaklukkan dengan tombak sakti Raden Husein, melukai sang senopati perang yang tak lain adalah ayahanda Sunan Kudus. Konon tombak pusaka Raden Husein ini tak bisa dilepaskan. Akhirnya jasad Sunan Ngudung dikebumikan bersama tombak yang menancapnya tadi. Ada 2 makam komplek di pusara Raden Husein. Sebelahnya itu adalah makam pengikut beliau. Tidak diketahui secara pasti angka tahun terpahat di Pakunisan itu. Untuk makam Raden Husein, tumpukan bata terlihat lebih tinggi, sedangkan makam di sampingnya dibuat agak rendah. Sekitar tahun 2006, warga menanyakan ke BPCB Trowulan tentang makam siapa yang diterung. Setelah diselidiki, ternyata punya kesamaan dengan makam yang di Troloyo Trowulan. Akhirnya setelah diselidiki, betul petilasan Raden Husein yang ada di terung tersebut. Sejak itulah dibuat sebagai cagar ayam, cagar budaya.